Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arda Erilanti Putri dengan NIM S1A 023 098 dari kelas B. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan yang berjudul Implementasi Regulasi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang HKPD. Oke, disclaimer ya teman-teman, jika mungkin saat membahas materi ada hal-hal yang sekiranya keliru, boleh diperbaiki, karena kita sama-sama belajar. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, sedikit saya singgung tentang pajak dan retribusi, di mana pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Jadi, dapat dikatakan bahwa pajak dan retribusi berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam penerimaan fiskal. Nah, penerimaan fiskal ini yang menyokong penyelenggaraan daerah khususnya dalam hal pengembangan layanan dan fasilitas publik yang pada dasarnya diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi, pemahaman dan pengoptimalisasian pemungutan retribusi di sektor kepelabuhanan dinilai penting agar pemerintah daerah setempat bisa meningkatkan kualitas hidup dengan mengelola keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya. Oke, masuk ke rumusan masalah. Apa sih pokok-pokok yang akan saya bahas di sini? Yang pertama, ada regulasi retribusi jasa kepelabuhanan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang HKPD. Lalu yang kedua, implementasi regulasi retribusi kepelabuhanan. Yang ketiga, itu tantangan dalam penerapan retribusi kepelabuhanan. Oke, langsung masuk ke materi regulasi retribusi kepelabuhanan sebelum dan sesudah HKPD. Sebelum Undang-Undang HKPD, pengelolaan pajak dan retribusi itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk dari retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini memberikan kewenangan yang luas kepada masing-masing daerah di mana pemerintah daerah itu bebas menerapkan jenis, tarif, lalu mengatur bagaimana mekanisme pemungutan retribusi dan pajak daerah. Jadi, di sini terserah Pemda mau mengatur bagaimana pemungutan retribusinya, lalu tarifnya berapa, serta jenis-jenis kegiatan yang terkena retribusi itu apa saja. Nah, karena kewenangan yang diberikan Undang-Undang 28 tahun 2009 ini, implikasinya itu setiap daerah jadi memiliki regulasi retribusi kepelabuhanan yang berbeda-beda. Hal ini itu membuat adanya ketidakharmonisan tarif dan sistem pemungutan retribusi. Jadi, menimbulkan persaingan atau kompetensi negatif antar daerah sehingga nanti itu bisa berakibat pada merugikan pendapatan asli daerah yang didapat dari pemungutan retribusi kepelabuhanan tersebut. Nanti juga berimbas kepada menurunnya kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Contohnya itu, misalnya di daerah A, retribusi kepelabuhanan untuk kategori tambat kapal tipe perahu motor sekali tambat itu 12.000. Nah, karena ketidakharmonisan dan keinginan masing-masing daerah untuk menggait konsumen di sektor kepelabuhanan, jadi di daerah B ini karena mendengar di daerah A berharga retribusinya itu dipungut sebesar 12.000, jadi di daerah B ini menurunkan tarif retribusinya untuk jenis kegiatan dan jenis kendaraan yang sama, itu menurunkan 30% lebih rendah dari tarif daerah A, tanpa melihat kondisi real ekonomi dari daerah B. Jadilah daerah B itu rugi dan berimbas pada minusnya pendapatan asli daerah yang didapat dari sektor retribusi. Akhirnya karena kekurangan
Akhirnya karena menurunnya pendapatan asli daerah ini, daerah B ini tidak dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah karena kurangnya dana. Nah, karena keharmonisan tersebut, efisiensi dari pemungutan retribusi juga menjadi kurang optimal dan rawan tumpang tindih dengan regulasi lokal yang lain. Lalu setelah Undang-Undang HKPD, pengaturan tentang retribusi daerah disederhanakan dengan adanya harmonisasi jenis dan pemberian batas tarif dengan standar nasional untuk meminimalisir perbedaan antar daerah serta sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi. Nah, Undang-Undang HKBD ini juga mengarahkan fokus agar retribusi diberlakukan hanya pada layanan yang memberikan manfaat khusus saja bagi pengguna jasa pelabuhan. Lalu yang terakhir itu Undang-Undang HKPD juga memangkas jenis pungutan administratif yang tidak strategis agar dapat dialihkan melalui APBD. Jadi, pungutan daerah itu lebih rasional dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta pelayanan publik. Lanjut ke slide implementasi regulasi retribusi kepelabuhanan. Nah, berdasarkan pasal 14 di Undang-Undang HKPD, pelayanan jasa kepelabuhan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut sebagai imbalan atas jasa khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi, peran pemerintah daerah di sini yaitu pemerintah daerah wajib menyesuaikan serta mengakomodasi ketentuan di dalam Undang-Undang HKPD itu ke dalam regulasi lokal daerah mereka sendiri sebagai adaptasi dari regulasi nasional dengan cara membuat peraturan daerah atau peraturan pelaksana yang lain. Di sini saya ambil contoh Perda Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 12 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan. Di sini itu Perda 12 tahun 2012 Kota Waringin Barat sudah mengatur tentang jenis layanan, tarif, itu berdasarkan jenis dan frekuensi penggunaan, serta mengatur bagaimana mekanisme pemungutan retribusi oleh Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT. Tarif dan jenis itu diatur jenis kegiatan dan kendaraannya. Sebagai contoh, itu kegiatan tambat kapal dermaga, lalu pemakaian ruang di pelabuhan, lalu pemakaian lahan, bongkar muat barang dan hewan, lalu pas masuk ke pelabuhan baik untuk penjemput, untuk orang, untuk kendaraan, serta masih banyak yang diatur di dalam Perda nomor 12 tahun 2012 ini. Dalam Perda itu sudah lengkap digolongkan jenis kendaraan baik kapal dengan mesin-mesin tertentu, lalu sepeda motor juga diatur dengan spek-spek tertentu kayak kurang dari 500 cc masuk golongan 1, lebih dari 500 cc masuk golongan 2. Lalu mobil atau kendaraan-kendaraan lain dan tarifnya berapa. Lalu ada pembayaran dilakukan secara tunai atau bisa dengan non-tunai menggunakan SKRD atau dokumen setara seperti karcis, kupon, dan lain-lain. Lalu tarif retribusi ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali dan disesuaikan melalui peraturan Bupati setelah koordinasi dengan DPRD. Tujuannya ini ditinjau maksimal 3 tahun sekali agar tarif retribusi itu selalu update dengan kondisi real ekonomi di daerah tersebut. Lalu ada pembentukan BUP milik daerah sebagai pengelola jasa pelabuhan profesional. Sebenarnya Perda ini sudah diperbarui menjadi Perda nomor 7 tahun 2019, tapi saya lupa cantumkan di PPT, yang isinya itu kurang lebih sama, hanya untuk tarifnya itu disesuaikan. Ada yang naik, ada juga yang turun. Nah, sesuai dengan kondisi ekonomi real Kota Waringin Barat pada saat itu. Lalu, tantangan dalam penerapan retribusi kepelabuhanan
Aspek yang masih menjadi tantangan utama itu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya jumlah petugas pemungutan retribusi. Di sini itu mungkin masih banyak orang-orang yang kompetensinya belum bersaing dengan petugas di daerah ibu kota atau daerah-daerah yang lebih maju gitu. Lalu ada fasilitas administrasi dan teknologi pendukung yang kurang memadai, sehingga dalam sistem pencatatan dan pelaporan itu masih manual. Jadi ini itu bisa menyebabkan kebocoran data, lalu berakibat kepada tidak balance-nya data yang masuk dan data setor gitu. Lalu minimnya sosialisasi sehingga tingkat kepatuhan masyarakat dalam wajib pajak itu masih rendah. Lalu praktik pungutan liar oleh oknum yang mengganggu kenyamanan pengguna jasa dan merugikan pendapatan daerah. Contohnya itu di Kota Waringin Barat juga, baru kemarin Juli, kalau nggak salah Juli atau Juni tahun 2025, jadi ada seseorang yang mengaku masyarakat itu meminta uang 200.000 kepada seorang warga yang sedang menjemput saudaranya dari pelabuhan. Mereka berdalih bahwa ada perda yang mengatur, padahal seluruh aturan dalam perda itu sudah diakomodasi oleh petugas pemungutan yang ada di pelabuhan. Jadi ini kan pungutan liar dan berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna jasa. Bisa jadi mereka sebagai pengguna jasa tidak mau lagi menggunakan jasa di pelabuhan itu, dan lama-lama pendapatan daerah juga berkurang sehingga merugikan daerah setempat juga. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan boleh komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.